Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Saya eh, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya diberi tugas UAS oleh Bapak Muardi Purbo Sanjoyo. Beliau selaku dosen pengampuh mata kuliah sejarah lisan, yang tugasnya itu terkait dengan daftar wawancara. Terkait dengan siapa saya diwawancara, yaitu objek saya kali ini mengenai tentang UMKM Rokok Mitra Karya Mandiri yang berada di Desa Soekarno, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Nah, terkait dengan siapa yang saya wawancarai, yaitu ada 4 orang. Yang pertama yaitu ada Bapak Ahmad Junaidi. Beliau ini selaku pendiri dari UMKM Mitra Karya Mandiri ini. Yang kedua yaitu Bapak Ahmad Barudi, yang beliau selaku komisaris dari UMKM Rokok Mitra Karya Mandiri. Yang ketiga yaitu Bapak Sadik, beliau itu selaku Bapak Sodik, beliau ini selaku ketua sales dari UMKM Rokok Mitra Karya Mandiri. Yang keempat yaitu Bapak Sadi, yang beliau ini selaku koordinator lapangan dari pabrik rokok UMKM Mitra Karya Mandiri. Mengenai pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Ahmad Junaidi mengenai dengan bagaimana latar belakang pabrik rokok UMKM ini berdiri pada tahun 2008. Alasannya apa sih, Pak? Kenapa sih mendirikan pabrik rokok ini, dengan alasan apa sih? Motifnya apa saja sih, Pak? Mungkin bisa dari keterbatasan lapangan kerja formal, atau pemanfaatan keterampilan melinting rokok lah yang sudah ada, atau mungkin bisa jadi karena harga tembakau pada saat itu mungkin murah-murah, sehingga ada inisiatif lah Bapak itu mempunyai ide untuk membangun UMKM ini. Nah, contoh lainnya semisal pada beberapa pabrik UMKM yang lain, misal usaha didirikannya karena pemiliknya itu mantan dari buruh pabrik yang besar, dan beliau mempunyai ide untuk membangun usaha sendiri. Nah, jika Mitra Karya Mandiri ini didirikan karena inisiatif lokal atau tanpa pengalaman industri sebelumnya, maka dinamika, tantangan, dan juga strategi usahanya itu akan berbeda. Jadi seperti itu untuk pertanyaan yang pertama mengenai dengan latar belakangnya. Untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai tentang bagaimana sih, Pak, proses perizinan atau permodalan dan penyediaan alat produksi pada periode awal masa merintisnya. Alasan saya bertanya mengenai ini yaitu untuk membandingkan lah fondasi struktur usaha dengan UMKM yang lain yang seringkali beroperasi tanpa izin lengkap, mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, atau juga menggunakan alat produksi manual atau bekas. Dengan menabrakkan jawaban narasumber pada pola umum tersebut, saya itu bisalah dapat menilai tingkat kesiapan dan juga legalitas usaha Mitra Karya Mandiri sejak awal. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai bagaimana visi dan juga misi pengembangan pabrik yang Bapak rancang, karena
Karena kan sebagian besar UMKM rokok ataupun UMKM yang lainnya itu berkembang tanpa perencanaan jangka panjang, hanya sekedar mengikuti kondisi lah, mengikuti kondisi pasar harian atau apa segala macam. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat apa Mitra Karya Mandiri ini memiliki visi ekspansi atau target produksi atau strategi diferensiasi produk atau seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai tentang faktor apa sih yang paling menentukan keberlangsungan pabrik hingga 2014. Nah, pertanyaan yang ini memungkinkan saya itu untuk membandingkanlah penyebab bertahannya atau runtuhnya usaha dengan pabrik rokok UMKM lainnya, yaitu mungkin tutup karena kenaikan cukai atau kalah bersaing dengan pabrik besar atau kehilangan pasar pada periode 2014 itu. Untuk yang selanjutnya, yaitu pertanyaan diruntuhkan kepada Bapak Ahmad Barudi, yang beliau ini kan selaku komisaris. Nah, otomatis pertanyaan saya itu bertanya tentang apa peran dan tanggung jawab Bapak sebagai komisaris. Karena kan pada umumnya banyak UMKM atau pabrik-pabrik pada posisi komisaris itu sering hanya formalitas lah, kan cuma menjaga ini, mengawasi ini, mengawasi itu, kan cuma mengawasi kayak atau anggota keluarga tanpa fungsi nyata. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk membandingkan terkait apakah komisaris di Mitra Karya Mandiri ini benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan juga atau hanya simbol struktural sebagaimana pada UMKM yang lain. Jadi seperti itu bentuk pertanyaan yang pertama saya kepada Bapak Ahmad Barudi. Pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana kondisi persaingan industri rokok pada saat itu. Pertanyaan ini digunakan untuk membandingkan pengalaman persaingan langsung dengan pabrik rokok besar, pabrik rokok rumahan, atau produk-produk pabrik rokok ilegal yang lain. Yang hal ini itu untuk melihat apakah Mitra Karya Mandiri ini menghadapi tekanan yang sama atau lebih berat dibanding usaha-usaha yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap pabrik ini, Pak? Alasannya itu kebijakan cukai kan menjadi penyebab utama tutupnya UMKM rokok. Dengan membandingkan pengalaman Mitra Karya Mandiri dengan UMKM yang lain, yaitu saya tuh bisa melihat apakah kebijakan berdampak langsung atau bertahap, atau serta bagaimana respon manajemen terhadap regulasi tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa sih Pak kekuatan dan juga kelemahan pabrik berdasarkan pengamatan Bapak selama menjabat sebagai komisaris. Alasan dari pertanyaan ini saya itu ingin menelusuri lah keunggulan internal dari pabrik UMKM ini dan juga kelemahan dari UMKM ini. Lanjut ke narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak Sadi, yang beliau selaku koordinator lapangan. Nah, saya itu bertanya ke Bapak Sadi terkait bagaimana sistem kerja dan pembagian tugas lapangan pada masa produksi. UMKM rokok itu kan UMKM yang lain itu kan memiliki sistem kerja yang tidak tertulis dan juga fleksibel. Nah, pertanyaan
ini saya itu ingin menelusuri tentang apakah Mitra Karya Mandiri itu memiliki sistem yang lebih terstruktur seperti itu. Itu untuk pertanyaan saya kepada Bapak Sadi. Pertanyaan kedua yaitu, apa sih Pak kendala yang paling sering muncul dalam proses produksi? Hampir semua UMKM kan mengalami kendala bahan baku, kendala alat, kendala tenaga kerja. Jadi saya itu ingin menelusuri lah perihal ini untuk membantu menentukan apakah kendala Mitra Karya Mandiri ini bersifat umum atau spesifik. Itu. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana hubungan antara pekerja dan juga manajemen pada masa-masa produksi. Nah, alasan komparasinya pertanyaan saya yaitu, hubungan kerja UMKM itu kan sering bersifat kekeluargaan kalau ditinjau dari segi etnografi, tetapi rentan konflik lah. Nah, pertanyaan ini membandingkan pola relasi sosial di Mitra Karya Mandiri dengan UMKM lain, seperti itu. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana kondisi tenaga kerja menjelang akhir periode yaitu 2014. Banyak UMKM lain mulai mengurangi tenaga kerja sebelum tutup. Perbandingan ini penting bagi saya yaitu untuk melihat tanda-tanda penurunan usaha. Jika semisal itu terjadi pengurangan jam kerja sebelum penutupan, hal itu kan bisa sejalan dengan pola UMKM lain yang mengalami kemunduran. Jadi seperti itu untuk pertanyaan saya kepada Bapak Sadi. Untuk yang selanjutnya yaitu wawancara saya kepada Bapak Sodik, yang beliau selaku ketua sales di UMKM ini. Nah, pertanyaannya itu meliputi dari yang pertama, bagaimana sistem pemasaran atau distribusi rokok pada saat Bapak menjabat. Alasan komparasinya yaitu UMKM rokok atau UMKM lain itu biasanya mengandalkan jaringan informal kan, seperti iklan atau endorsement. Kalau sekarang kan endorse barang ke orang. Pertanyaan ini untuk membandingkan apakah Mitra Karya Mandiri itu memiliki sistem pemasaran yang lebih luas atau serupa, dan juga apa saja strategi, kalau misal ada strategi yang tertentu lah khusus untuk rokok jadi seperti ini. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, saya akan bertanya mengenai wilayah mana saja yang dijangkau untuk menjadi target utama pasar rokok pada UMKM Mitra Karya Mandiri ini. Nah, maksud dari pertanyaan saya itu ingin tahu atau ingin menelusuri tentang menilai luasnya jangkauan pasar UMKM Mitra Karya Mandiri ini dibanding UMKM yang lain yang gagal berkembang karena sempitnya pasar. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana tingkat bersaing dengan pabrik rokok lain. Hal ini dilakukan saya untuk membandingkan intensitas pesaing yang dihadapi pabrik ini dengan UMKM yang lain. Contoh semisal pesaing dengan rokok ilegal atau persaingan dengan rokok dalam pabrik besar, contohnya Surya, Gagak Hitam, dan juga yang lain-lain. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu mengenai tentang apa sih penyebab utama menurunnya penjualan menjelang akhir periode yaitu 2014. Nah, hal ini saya tanyakan karena saya itu ingin mengetahui atau
mengaitkan penurunan penjualan dengan faktor pasar, kebijakan, dan juga distribusi sebagaimana yang dialami UMKM lainnya. Seperti contohnya UMKM lain itu tutup karena harga naik. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat, yaitu saya ingin menanyakan tentang apa penyebab utama menurunnya penjualan menjelang akhir 2014. Hal ini saya tanyakan itu untuk mengaitkan penurunan penjualan dengan faktor pasar, kebijakan, dan juga distribusi sebagaimana yang dialami UMKM lainnya. Seperti contohnya UMKM lain itu tutup karena harga naik. Nah, jika pabrik ini karena distribusinya melemah, maka kan penyebabnya itu struktural kan. Jadi itu yang menjadi alasan pertanyaan saya kepada Bapak Sodik ini. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya, salah benarnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.